Assalamualaikum Merdeka. Jumpa kembali di edisi liputan penelusuran kegiatan para petani penggarap lahan pertanian Az-Zaitun yang berasal dari masyarakat sekitar Az-Zaitun. Episode kali ini akan mengetengahkan paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia atau P3KPI. Untuk mewadahi para petani yang diberikan hak garap lahan Az-Zaitun ini, Az-Zaitun pada bulan September tahun 2012 membentuk satu organisasi yang diberi nama Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia atau P3KPI. Ada 106 orang yang menjadi anggota P3KPI. Mereka berasal dari Kabupaten Indramayu, diantaranya Kecamatan Sukra, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Hargelis, Kecamatan Gantar, Kecamatan Kroya, dan Kecamatan Gabus Wetan, serta dari Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang. Lahan Az-Zaitun yang digarap anggota P3KPI seluas 600 hektar. Sebelum menggarap, para petani ini terlebih dahulu mengadakan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Az-Zaitun PI. Ikuti terus liputan kami dalam menginformasikan aktivitas green ekonomi Az-Zaitun. Assalamualaikum Merdeka. Saya memperkenalkan nama Darwi menjadi P3KPI dari tahun 2012, asal dari Desa Wanguk, Blok Lonyot, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Saya atas nama Caskum, Kelurahan Jerunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Blok Kamplong, Kabupaten Indramayu. Saya memperkenalkan diri Suherman, alamat Blok Balir 2. Saya penggarap zaitun semenjak dari tahun 12, penggarap awal tahun 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah saya masih bisa. Saya mengenalkan diri atas nama Karsa Widangun, Blok Plaza Koding Jatimulya, RT 21, RW 13, Desa Mekarjaya. Saya menjadi P3KPI mulai 2012. Alhamdulillah. Saya atas nama Bapak Tolib, P3KPI Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Saya mulai tahun 2012. Alamat dari Mekarsari, Sandrem. Saya nama Kasdullah yang beralamat di Blok Blok Mekarsari, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Saya telah menjadi anggota P3KPI Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Semenjak itu saya melakukan kegiatan pertanian di wilayah Desa Mekarjaya yang dibawahi oleh Yayasan Pesantren Mahad Al-Zaitun, yang mana saya sebagai penggarap, yaitu dari tahun 2013 saya telah melakukan kegiatan hal itu. Di Balir, Blok Balir 2, Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu. Abdi asupna P3KPI tahun 2012. Hatur nuhun. Namanya Anwar. Nama saya Wanto, asal Blok Pantarasem, Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Ikut tergabung dalam P3KPI sejak tahun 2012. Terima kasih. Nama saya Ardi Binwari. Saya semenjak masuk P3KPI dari tahun 2016 di Blok Mekarsari, Sandrem. Alamat Mekarjaya. Saya awal menjadi P3KPI, pertama saya nggak punya garapan dan nggak punya sawah sendiri. Saya bermohon minta nyawa
di Yayasan Al Zaitun. Alhamdulillah direspon. Awal saya dikasih 2 bahu di tempat di Widu Kencana weekend. Nah, selanjutnya kesininya saya alhamdulillah sekarang menggarap 8 bahu. Alhamdulillah hasilnya cukup untuk memodali anak saya sekolah, untuk memodali pesantren dan ekonomi saya. Sekian saja. Alhamdulillah saya bisa, pada saat itu saya bukan petani tapi saya sekarang sudah bisa jadi petani, dan sangat menggembirakan terhadap keluarga dan anak-anak saya, yaitu bisa menyekolahkan sampai detik ini, yaitu 12 anak saya itu semua disekolahkan semua. Itulah hasil karya daripada saya kerjasama dengan Yayasan Pesantren Mahad Al Zaitun. Sekian, terima kasih. Santosna abdi gabung di tahun 2012 ke yayasan. Nya alhamdulillah bisa nyakolakeun budak. Tepikeun ka SMK KB, lah lulus KB. Aya resiko pake sapopoena. Pake sadidintena mun sakitu wae ti abdi. Assalamualaikum, merdeka. Saya Adi. Saya ikut P3KPI semenjak tahun 2016. Awal mulanya saya ikut kerja sama Pak Tolib. Jadi saya tertarik untuk menggarap karena ada hasilnya. Jadi saya ikut menggarap. Waktu itu saya dikasih 3 bau. Dapat penghasilan 12 juta. Itu udah dipotong modal biaya itu bersih untuk saya. Alhamdulillah saya tertarik nambah lagi, sekarang sampai 7 bau. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa menggarap sebanyak 7 bau. Alhamdulillah hasilnya cukup lumayan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Sistem yang disepakati dari paguyuban P3KP ini sistemnya bagi hasil atau paron. Dan dari pembiayaan itu disediakan oleh yayasan. Yayasan menyediakan tanah, terus permodalan, pupuk, dan obat-obatan. Ketika musimnya bagus ataupun cuacanya bagus, alhamdulillah panen kadang per bau bisa dapat 3 atau 4 ton. Kalau dirupiahkan kemarin harga di atas 4.000, ada yang 4.100 sampai 4.200. Itu bisa mencapai 14 juta per bahu sampai 15 juta per bahu. Tergantung dari letak lahan yang hasilnya lagi bagus atau melimpah, padi itu artinya berhasil atau mencapai keberhasilan. Kita per bahu kadang bisa mencapai 4 juta. Kalau saya menggarap 5 bau, berarti masih ada bagian dari bagi hasil itu 20 juta. Pertama-tama modal keseluruhan baik rupiah maupun obat-obatan itu semua ditanggung oleh Yayasan Pesantren Mahad Al Zaitun. Hanya kita tinggal melaksanakan pekerjaannya saja. Yang kedua tentang pentraktoran, penyemprotan dan sebagainya juga itu ditanggung biayanya oleh Yayasan Pesantren Mahad Al Zaitun. Dan setelah itu baru panen, itu hasilnya berapa baru dipotong biaya-biaya tersebut. Itu. Dan yang kedua tentang masalah bagi hasil. Bagi hasil itu seandainya kita ini dalam 1 bau dapat 4 ton, itu kurang lebih biaya itu 17 kintal. Semua pupuk dan sebagainya itu ditanggung oleh yayasan, tapi tetap mengganti hasil daripada panen itu. Kalau 4 ton itu diambil 17 kintal untuk biaya, itu sesuai dengan harganya, yaitu tinggal 2,3. Nah 2,3 itu dibagi 2. Yang sebagian
untuk pemilik lahan dan pemodal, yang sebagian untuk pekerja yang menggarap tanah tersebut. Itu secara bagi hasilnya. Dan sampai detik ini alhamdulillah panen yang sekarang kita kerjakan itu cukup memuaskan hasilnya daripada tahun-tahun yang sudah. Ya, itu keterangan saya dari sekian itu. Saya menggarap tanah yayasan, itu bagi hasil yayasan singupai biaya dan segala macamnya. Terus hasil panen itu bagi 2. Saya nggarap 5 bau itu alhamdulillah dapat 23 juta hasil panen saya itu, Pak. Saya masalah permodalan dan menggarap tanah Yayasan Al Zaitun dari awal pembinihan, persemaian, nyampe tandur, nyampe ngoyos itu dipenuhi dengan secara sesuai dengan perjanjian MOU. Nah, setelah itu perjalanan permodalan alhamdulillah lancar dan saya terapkan ke lapangan pun enak, pembayaran pun ke tenaga pun lancar. Nah, sesudah itu menjelang panen, nah dapat 3 ton dan lebihnya dikit itu enggak saya jabarkan. Harga alhamdulillah dikasih yang layak. Nah, sesudah itu jumlah uang dan tonase tonan dijumlahkan. Sebelum kita menerima hasil dipotong biaya dulu oleh yayasan. Setelah dipotong baru bagi 2, bagi hasil P3 KPI dengan yayasan. Itu pengalaman saya dan saya alami dengan senang. Hasilnya alhamdulillah berkah, bisa memenuhi ekonomi dan menyekolahkan putri saya. Kita hasil panen mencapai, ya pertama mah ya dipotong modal sebagian, kali 2 bagian dibagi 2. Sebagian untuk yayasan, sebagian untuk saya. Saya bagi untuk hasil nyawa, saya menggembirakan rumah tangga seanak-anak, suami istri. Membanggakan cara kita mah. Dari permulaan tebar benih sampai tanam tandur itu biaya ditanggung yayasan. Sampai pupuk, sampai obat-obatan, semuanya dilengkapi kebutuhan petani. Dan nanti kalau sudah panen, dijumlah dapatnya berapa ton, kemungkinan dipotong modal. Sisanya dibagi 2 penggarap sama yayasan. Sekian dan terima kasih. Saya sebelum menjadi anggota P3 KPI, saya sendiri profesi saya sebagai pekebun dan petani tapi tanah sewa, Pak. Tanah sewa yang artinya tanah itu hasil dari sewa yang saya garap itu caranya menyewa per tahun. Saat saya tergabung di P3 KPI, dikasih lahan, tinggal garap tanpa sewa. Dan manfaatnya sangat banyak. Saya dikasih 7 bau. Dan gak mungkin sawah 7 bau itu saya kerjakan sendiri. Dari traktor, namping, mopok, saya ikutkan tetangga-tetangga saya untuk ikut mengerjakan lahan Yayasan Al Zaitun. Dan itu sangat bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitar lokasi yang saya garap. Banyak buruh-buruh tani yang susah mencari pekerjaan, ada kerjaan dari Al Zaitun, seperti itu. Dan sangat banyak manfaatnya lah dari saya ikut bergabung di P3 KPI itu. Keberadaan Mahat Al Zaitun dari semenjak tahun 93 sampai detik ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk masyarakat lingkungan.
Desa Mekarjaya. Dan pada saat itu saya mengikuti jejak dari 93 sampai kegiatan detik ini, saya tetap mengikuti kegiatan-kegiatan tentang pertanian, baik pertanian padi, pertanian bentuk perkebunan, pisang, segala macam dan sebagainya. Ini semua ada di sini yang dikerjakan oleh petani-petani yang ada di Desa Mekarjaya. Nah, untuk itu sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita, semua lingkungan yang ada di pondok pesantren. Itu manfaat daripada keberadaan Ma'had Al Zaitun. Sangat dibutuhkan, yang perlu mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari itu dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarjaya, terutama di blok Desa Mekarsari. Untuk itu saya sangat berterima kasih dengan adanya keberadaan Ma'had Al Zaitun itu, karena menunjang perekonomian yang ada di Desa Mekarjaya. Terima kasih. Kalau tentang pembicaraan manfaat, memang sudah banyak saya terima. Satu, manfaat ke masyarakat itu, contoh masalah bulan haji, kurban, dan bulan puasa menjelang Idul Fitri, zakat fitrah, itulah buat manfaatnya 100% untuk masyarakat Blok Jatimulya seluruhnya Mekarjaya. Nah, itulah yang sudah keterima, alhamdulillah. Itulah saya berterima kasih kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah diturunkan oleh masyarakat saya, termasuk saya sendiri. Sudah sekian. Subur makmur menggarap tanah Yayasan Al Zaitun, bisa membahagiakan keluarga dan tetangga-tetangga bisa kerja sama saya, dan saya mengurus sawah seluas 7 bau, yang satu lokasi di Pancu, yang satu lokasi di Bongas. Alhamdulillah tangga-tangga saya bisa kerja di saya. Sampai sekarang memenuhi zakat fitrahnya nyampe dan daging korbannya nyampe, tetangga saya pada senang dan kirimkan salam sama Syekh, semoga sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah viralnya Zaitun ada hikmahnya juga. Jadi yang lain tahu tentang keberadaan Zaitun dan tentang pertanian. Sedangkan yang disorot itu kan mereka itu yang diviral itu katanya fikih atau sholat lah. Dan kalau kita itu kan petani, tahunya ya bagaimanapun kita kerja untuk pertanian. Justru saya tuh nggak menanggapi lah Pak istilah viral yang ada di sosmed yang di awang-awang itu. Petani kerjanya juga cuma membangun, menanam dan menanam terus. Menurut abdi mah ya nu viral-viral cenah cek teh. Jadi abdi mah daripada nguruskeun kitu mah nya geus nguruskeun tatanen we, naon urusan anak. Padahal manu nyaho persis di jero Zaitun mah iwali P3 KPI. Usik balik ngalain si abdi ngabela ka yayasan. Cenah meureun sia mah digawena di jero di Zaitun nyawahna. Tapi abdi mah henteu kituan. Cek abdi mah henteu lah, tos sakitu wae abdi mah. Yang ketiga kali saya ngobrol nih. Jadi mengenai masalah viral, mereka yang membuat viral itu apa sudah tahu betul apa belum di dalamnya seperti apa itu. Sepengetahuan saya terus terang, bukan saya membela, ini kenyataannya demikian. Nggak ada apa-apa di dalam di sini. Itu. Saya dari tahun 93 menjadi petani di Ma'had Al Zaitun, tapi bukan kepolitikan, saya tidak butuh politik. Saya butuhnya perut kenyang. Siapa saja yang ngasih kenyang sama kita itu yang saya ikuti. Demikian pernyataan saya. Terima kasih. Saya tahu tidak menahu Pak. Masalah itu nggak ngerti, HP juga nggak ngerti. Jadi saya cuman sekian dan terima kasih. Sebetulnya masalah viral
emang saya orang tani, bukan orang politik. Ya tekad saya, ya prinsip saya itu supaya gimana tani itu bisa menyukseskan, bisa bikin perut saya kenyang, ya, bikin saya seneng. Nah, masyarakat Pilal, saya bukan membicarakan kontrak dan pro, bukan. Saya betul-betul ya memang ngurus lahan pertanian. Mungkin saja, maaf ini saya bukan suudon, itu mungkin saja orang yang tidak senang. Terima kasih. Kalau menurut saya, masalah viral saya nggak ngerti. Saya ngertinya ya tani sama tani aja. Orang arti lah istilah mah. Urusannya wong gede, apa sing diurus enak. Secara kita mah ya masalah agama ya agama bagus kabeh. Ya begitu kata teman-teman ya. Kalau viral itu yang nggak ngerti, dari kan petani paling pulang perginya ke sawah. Paling kalau sawahnya nggak ada air, paling berusaha kita cari air. Bukannya cari informasi yang lain-lain, enggak. Ngobrol lah, kalau sering ketemu sama P3GPI paling bertanyanya di mana padinya bagus apa enggak, ya terawat apa enggak, itu aja sih. Terus airnya cukup enggak, ya paling saya cukup, itu aja Pak. Menurut saya sosok Syekh Abu Salam Panji Gumilang bagi saya sendiri pribadi seorang pendidik, pembimbing yang ulet dan tekun mau mendidik saya, seorang pemuda yang enggak mengerti tentang bagaimana bertani dan bagaimana cara bercocok tanam. Dari tahun 2012 sampai sekarang banyak penemuan-penemuan Syekh yang banyak manfaatnya untuk kita selaku petani. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Syekh Abu Salam Panji Gumilang sebagai guru bagi saya dan sebagai pendidik bagi saya tentang bagaimana caranya merawat, menanam padi dan sebagainya. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih. Semoga Syekh senantiasa selalu panjang umur dan Al Zaitun jaya untuk selamanya. Terima kasih. Ya, abdi matur nuhun deui ya ka Syekh teh nutos ngabimbing abdi masalah tina pertanian. Aya cek abdi mah sosok Syekh teh seperti bapak tapi seperti guru. Pokoknya moal aya we rasaan mah di Indramayu mah selain Syekh mah sosok anu ngadidik masalah pertanian di Indramayu atau pertanian P3KPI, Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Cek abdi mah Syekh mudah-mudahan sing sehat walafiat, sing cager salamina kangge ngadidik abdi-abdi sadaya petani nu aya di lingkungan Syekh. Tidak ada lain yaitu mendidik pertanian sedemikian rupa dari nol sampai akhir, dari awal sampai akhir tentang keberadaan umur padi yang selama ini umur padi itu kurang lebih dari 4 bulan. Itu dari mulai nyebar, tanam, juga tentang panen. Tata caranya seperti kayak anak-anak mendidik. Dididik oleh orang tuanya untuk tentang pertanian. Maka dari itu selama ini yang telah dididik oleh mereka, oleh Syekh, alhamdulillah tentang pertanian itu berkat banyak hasil. Paling tidak minim-minimnya itu 4 ton per bau. Itulah yang terjadi di pertanian Yayasan Pesantren Mahat Al Zaitun sampai detik ini, selalu membina di lapangan maupun di tempat-tempat tentang peribadahan atau di kantornya beliau, itu tetap pertanian yang dibina oleh mereka. Itu sekian, terima kasih. Ya, pertama-tama saya bertemu dengan Syekh yang ngobrol-ngobrol itu dan ini dan itu. Padinya gimana itu Pak Tolib? Ya bagus, Wi. Padi saya gimana itu, coba lihat. Gitu. Jadi saya lihat punya Pak Syekh Panji Gumilang.
Itu. Jadi Bapak padinya gimana? Bagus. Nah saya lihat itu ke situ, nemunya saya. Ya bagus, kembali lagi gimana itu padi saya? Bagus begitu. Itu saya kalau ketemu dengan beliau, sosok beliau, alhamdulillah sehat, bugar dan masih muda. Kedua, yang diobrolkan kalau ketemu tentang pertanian. Tanya, kata beliau, "Sa, gimana kamu nanam? Bulan berapa? Terus pemupukannya seperti apa? Terus pengobatan aplikasinya seperti apa?" Alhamdulillah saya jawab dengan benar dan sportif. Nah, terus dia ngobrol, pesan harus jujur, harus hemat, biar hidup itu manfaat. Nah itu kalau setiap ketemu dia mengasih uraian-uraian yang bagus. Emang kenyataannya seperti itu. Terima kasih. Ya walaupun jarang-jarang ketemu sih, apalagi sampai sekarang. Ya sosok saya itu orangnya baik pada masyarakat, lingkungan, ramah. Ya alhamdulillah lah. Sampai sekarang kayaknya saya itu paling baik lah. Pernah saya ketemu dan beliau paling diobrolna masalah pertanian. Di mana kum tanaman saskum? Ya cuman saya jawab ya alhamdulillah. Keuntungan ada, kebenaran lah. Gimana masalah tikus? Katanya den bagus. Hama tikus. Saya benar-benar ngependek petani, ya lahan saya, ya pokoknya mah lahan yayasan, itu bukan lahan saya, lahan yayasan. Saya sebenarnya dibina benar-benar. Saya kesyukuran, alhamdulillah. Saya wong bodoh, wong goblok. Setelah mancing ning Mahad Al Zaitun, alhamdulillah. Saya diberkah sedidik-sedidik bisa belajarilah, karena beliau ujian banyak lah, ujian sama saya cukuplah. Saya nggak ada mengepek siapapun. Itu tentang terserah masing-masing kepribadiannya. Ya ngerokok itu tidak ada yang dilarang, cuman tergantung antara membedakan kesehatan dan enggaknya gitu, sedikit. Itu aja perbedaannya. Nggak ngerokok di Zaitun itu gimana ya kalau menurut saya? Emang saya nggak ngerokok udah. Udah 15 tahun nggak ngerokok, ya gimana? Pertama-tama saya ngerokok juga, saya nggak ngerokok. Tapi tahun 70-an masuk ke dalam itu bisa-bisa nggak suruh ngerokok, nggak boleh gitu. Jadi sampai sekarang itu nggak ngerokok. Sangat bagus apa yang diatur oleh atau tertib yang dibikin oleh yayasan. Karena menurut pesantren Al Zaitun, merokok itu gerbang utama menuju narkoba. Saya yang masih muda, alhamdulillah hari ini belum merokok. Tentang pemandangan 3 stansa yang dilakukan di Yayasan Pesantren Mahad Al Zaitun, menurut saya sebagai orang tua, karena usia saya sudah 82 tahun, itu sangat baik dan mendidik untuk anak-anak generasi muda yang sekarang. Nah itu Indonesia Raya 1 tansa sampai 2 tansa, 3 stansa itu, ya apa yang diajarkan, yang dibacakan itu, ya saya ikut. Tidak mengatakan dan benar dan tidak benarnya, itu saja. Assalamualaikum. Menurut saya apa yang dikenalkan oleh Syekh tentang lagu Indonesia Raya 3 stansa sangat bagus. Itulah lagu Indonesia Raya yang sesungguhnya tercipta ketika Indonesia itu mau merdeka. Karena itulah yang asli real, bahwa Indonesia Raya itu aslinya 3 stansa, bukan yang sekarang yang dipotong-potong, yang tidak utuh. Yang utuh itu asli 3 stansa. Dan saya itu mengingatkan kita generasi muda untuk mengingat bahwa bagaimana lagu Indonesia Raya itu aslinya 3 stansa. Kata saya mah, orang tani kaya, negara jaya.
Demikian tanggapan anggota Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia P3KPI yang telah diberikan lahan garapan azzaitun. Kita bisa mendengar dan menyaksikan dengan jelas manfaat azzaitun bagi masyarakat Indramayu dan masyarakat Subang. Para petani yang tergabung dalam P3KPI yang sebelumnya hanya buruh tani, kini bisa mempunyai lahan garapan yang luas, bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, bisa membeli kendaraan bermotor, anak-anak mereka juga bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Bahkan masyarakat lingkungan sekitar mereka juga bisa ikut merasakan manfaatnya, karena bisa ikut bekerja di lahan garapan yang dikelola oleh anggota P3KPI. Ikuti terus liputan kami dalam menginformasikan aktivitas green ekonomi azzaitun. Alhamdulillahirobbilalamin, merdeka!